Untuk kesempatan pertama, kami akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu bertanya adalah 1 menit 30 detik. Dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan saya tidak berat, tetapi ini pertanyaan malah yang sudah dilakukan oleh Pak Nengah Tambe selaku Bupati. Saya ingin bertanya Pak Ngah, beli Ngah ya. Bapak kan sudah menjabat nih, beli kan jabat beli. Bagaimana cara, pola beli mengelola keuangan di Pemda? Saya ingin tahu. Terima kasih. Masih ada waktu Pak, masih ada waktu. Mohon dikelirkan. Oke. Dipersilakan untuk menjawab paslon 1. Baik, nomor 1 dalam hal pengelolaan uang di Jembrana kami tentu sangat transparan dan juga karena uang di Jembrana kita tuh ada sumber dana dari PAD kita yang sangat minim sekali, yaitu saya begitu masuk menjadi bupati kondisi kita di angka 148 miliar dan hari ini saya sudah mampu menjadikan PAD Jembrana itu di 221 miliar, ada kenaikan 73 miliar dalam waktu yang saya pimpin. Kemudian bagaimana kiat-kiat saya dalam mengelola keuangan negara yang ada kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat Jembrana yang tentunya daripada implementasi daripada keuangan ini. Tentu kami juga tidak lepas ada yang disebut dengan program yang mandatori yang kami harus lakukan seperti dengan kegiatan di kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur. Ini adalah satu hal yang sangat penting yang tidak boleh ganggu uangnya ini. Dan kami menyadari bahwa dengan kondisi 200 miliar yang kami miliki, yang kami dapatkan hari ini, kami tidak akan mampu membangun Jembrana. Untuk itulah kami selalu aktif berkomunikasi dengan provinsi dan termasuk pusat. Sehingga pada saat ini kami mampu melaksanakan pembangunan di Jembrana, baik itu membangun infrastruktur, gedung, jalan, termasuk juga hal-hal yang bersifat sosial, termasuk juga spiritual, dan juga budaya, dan juga hal-hal untuk anak-anak, ruang-ruang untuk anak muda. Seperti contoh, begitu kami datang kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo ke Jembrana, kami sampaikan di situ bahwa kondisi pasar kami yang sudah berumur 60 tahun dalam kondisi seperti itu, dan beliau sangat merespon positif sehingga akhirnya 140 miliar itu disetorkan kepada kas negara untuk pembangunan pasar yang ada di Kabupaten Jembrana. Ini langkah-langkah kami mensiasati daripada bagaimana kami memanfaatkan daripada anggaran-anggaran yang sangat minim sekali di Kabupaten Jembrana. Kami kalau berpatokan daripada PAD yang ada, kami tentu tidak akan bisa membangun yang lain. Bahkan mungkin kegiatan-kegiatan sosial pun akan bisa berkurang. Untuk itulah menjadi Bupati Jembrana tidak segampang yang kita harapkan, tetapi harus punya konektivitas dan hubungan dengan pemerintah pusat. Saya tambahkan. Terima kasih. Saya menambahkan terkait apa yang menjadi pertanyaan paslon nomor 2. Memang penggunaan anggaran untuk tahun ini berbeda dengan penggunaan anggaran yang dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena semua penggunaan anggaran itu mesti ada aturan yang mengatur terkait dengan penggunaan anggaran baik di daerah dan begitu juga sebaliknya. Penggunaan anggaran pusat yang bisa ditransfer di daerah dan juga sudah ada aturan atau panduan yang digunakan untuk di daerah mengelola keuangannya. Oke, waktunya habis Bapak. Kami akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan dengan waktu 1 menit 30 detik. Dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih Beli. Jadi jawabannya cukup bagus ya. Untuk beli, untuk bagus. Sehingga kalau didengar dari jawaban itu, semestinya tidak ada gaji klien Banjar yang terlambat, penunggu pasien yang terlambat, tidak ada santunan kematian yang terlambat, tidak ada BPJS KIS yang hidup mati, tidak ada lagi gaji ke-13, bahkan saya dengar beberapa bulan kemarin gaji wakil bupati pun terlambat. Itu harapan kami ke depan. Sehingga kalau kami diberikan kepercayaan, maka pengelolaan anggaran bagi saya, bagaimana kita memaksimalkan pendapatan, kemudian bagaimana kita mengefektifkan belanja. Jadi belanja ini harus efektif, efisien, dan tepat sasaran.
akuntabilitas, transparansi ini harus betul dan partisipasi harus dilakukan. Saya kira itu. Ada tambahan mungkin Pak Wakil, silakan. Cukup. Waktunya masih Cukup. Bapak? Terima kasih. Baik, mohon dikelirkan. Ya, kita akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali dengan waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Bapak berbicara. Saya tadi sudah katakan bahwa mengatur keuangan Jembrana itu tidak cukup dengan mengandalkan PAD yang ada. Kami bisa terlambat tetapi kami semua menyelesaikannya. Terlambat itu adalah hal yang biasa, tidak saja karena sifat kami di dalam, tetapi terlambat itu juga bisa disebabkan oleh karena administrasi yang sedianya tidak terlalu cepat dilaksanakan. Ini hal-hal yang kami alami di sini, gitu ya. Dan kemudian juga uang yang tadi disampaikan keterlambatan uang pasien begini, itu semuanya terjadi. Tidak ada yang saya rasa dari tahun ke tahun juga yang sebelumnya juga mengalami hal yang sama, cuma mungkin tidak mengakui saja begitu ya. Dan hari ini kami sudah selesaikan semua dan tidak ada satupun yang kami tidak akan selesaikan pembayarannya. Begitu, terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Terima kasih, kami sudah dapat berkoordinasi bersama-sama, duduk bersama dengan Pak Bupati, bahwa keterlambatan itu adalah disebabkan oleh sistem. Ini adalah perlu kita melaksanakan reformasi sistem pelayanan. Yang menyebabkan keterlambatan yang kemarin ada penyampaian dari masyarakat itu karena sistem yang menjadi suatu permasalahan. Besar harapan kami di dalam pelaksanaan, baik itu pemberian, bantuan dan yang lainnya juga kita tergantung dari pusat. Sebelum ditransfer anggaran dari pusat juga kita belum berani untuk mencairkan Waktunya tunjangan habis, guru Bapak. dan yang lainnya. Waktunya habis. Kita akan memasuki berikutnya. Kesempatan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan waktu bertanya 1 menit 30 detik. Waktu dihitung ketika Bapak mulai berbicara. Disilahkan. Baik, terima kasih. Saya mendengar, membaca daripada program kerja yang ada 47 dari Paslon 02 ya. Tentu membutuhkan anggaran yang sangat besar itu ya untuk menyelesaikan itu. Kiat Anda bagaimana caranya untuk menaikkan PAD dalam rangka menyelesaikan daripada program-program itu. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Sudah cukup. Oke, baik, mohon dikelirkan. Ya, cukup. Silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab dalam waktu 3 menit. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Program unggulan kami 24, Beli. Salah, bukan 47. Jadi kami sudah menghitung. Kami berdiskusi dengan Pak Wakil, ada Prof. Winaso di situ. Kami duduk mempelajari dan melihat potensi-potensi pendapatan daerah, estimasi pendapatan, regulasi yang ada, sehingga kami meyakini seluruh program itu bisa berjalan. Bagaimana sumber-sumber pendapatan harus kita maksimalkan, PAD daerah kita harus maksimalkan. Mohon maaf, 2010 Pak Winaso meninggalkan PAD kepada kami 25,5 miliar. Dalam 10 tahun kita bisa tingkatkan menjadi 140 miliar. Nah, apa yang kami lakukan upaya intensifikasi PAD dan ekstensifikasi PAD. Kemudian bagaimana dana dari pusat juga kita bisa dapatkan. Tentu dengan regulasi dana perimbangan pusat dan daerah. Ada namanya dana DAU, melihat dari luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, itu barang pasti kita dapatkan. Apapun tidak bisa mengganggu. Ada dana apa yang menjadi kepentingan pusat di daerah, pasti kita dapatkan. Ada dana bagi hasil, itu juga kita dapatkan. Nah, di luar itu, kemungkinan kita juga akan lakukan lobby-lobby ke pusat. Dan ini bisa kita lakukan. Karena di pusat juga, kami banyak mempunyai DPR RI. Badan anggaran banyak, kita bisa dan pernah saya lakukan. Baru jadi wakil, apalagi Bang jadi bupati. Jadi upaya lobby itu sudah bisa kita lakukan di luar dana yang sudah pasti akan kita dapatkan. Yang terpenting adalah PAD, intensifikasi dan ekstensifikasi dana. Itu yang sangat penting. Ya, jadi 24 Pak, bukan 47 Pak. Nggih. Jadi 24
program dan kami pastikan itu bisa kami lakukan. Karena kami sudah menghitung apa yang menjadi kebutuhan. Jangan sampai program-program ini hanya hayalan semata. Oke, jadi harus kita lakukan. Harus, ini merupakan komitmen dari apa yang menjadi janji kami terhadap masyarakat. Jangan sampai program ini hanya sekedar judul, namun kegiatan-kegiatan di lain program ini yang dibanggakan seolah-olah menjadi satu keberhasilan. Oke, jadi intinya adalah program. Kalau di luar program, walaupun itu ada, jangan itu dianggap satu keberhasilan. Keberhasilan adalah bagaimana visi dan misi itu dapat kita lakukan. Terima kasih. Dan yang paling penting dalam eksekusi program kita harus bersama-sama. Waktu habis. Baik. Kami akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk merespon kembali dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Bapak berbicara. Coba jelaskan program bagaimana caranya pembiayaan terhadap tenaga kerja ke luar negeri yang diambil dari dana APBD. Itu aja. Masih ada waktu Bapak? Ya sudah cukup. Mohon dikelirkan waktunya. Silakan paslon 2 untuk memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit 30 detik. Dipersilakan. Iya, saya sudah memikirkan itu. Pasti nekal pesu gitu loh. Jadi pertama, program itu bisa berjalan karena kita bersama-sama. Bupati dan wakil bupati harus berjalan bersama-sama. Bersama-sama. Kenapa tadi di awal saya menyampaikan visi misi? Itu kebijakan. Teknis di lapangan, koordinasi dan seterusnya saya akan serahkan pada Pak Wakil. Bukan jadi ban serep nanti dia. Yakin itu? Ya, sehingga seluruh program itu akan bisa berjalan dengan baik. Nah, termasuk juga program yang tadi, bagaimana memberikan dana talangan tanpa bunga, tanpa jaminan, hanya job letter. Bisa saja dengan pola mensubsidi sebuah koperasi. Diberikan kepada koperasi bunganya, sehingga koperasi yang meminjamkan. Bukan langsung pemerintah, bangun kerjasama dengan koperasi, dan banyak cara sistem keuangan yang bisa dilakukan. Yang penting kalau mau pasti bisa. Waktunya masih Bapak? Cukup. Cukup. Mohon dikelirkan. Baik. Kita berikan aplaus untuk kedua pasangan calon. Dan